Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Sudah lihat video tadi? Sekelompok orang yang sangat arogan mencopot label bantuan pada tenda korban gempa. Jadi bantuan tenda itu di atap tenda diberi label dari si pemberi bantuan dengan tulisan Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia. Lalu sekelompok orang dari Ormas Garis melepaskan label itu. Tahu dampaknya? Beberapa tenda bantuan ada yang bocor karena pencopotan label itu. Ormas Garis itu kepanjangan dari Gerakan Reformasi Islam. Apa sih motif mereka mencopot label itu? Lalu siapa Ormas Garis itu? Apa afiliasi politiknya? Dan mengapa mereka secara arogan melepas label pada tenda tersebut? Bagaimana sikap aparat keamanan? Ayo kita bahas di Om Ben. Opini Om Beni agar ke depan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pertama-tama kami seluruh tim produksi Om Ben turut berduka atas gempa di Cianjur yang telah mengakibatkan 321 orang meninggal dunia. Semoga teman-teman di sana tabah menghadapi cobaan ini. Kita sebagai bangsa yang suka menolong, membantu, bergotong royong, tentu terkejut dengan aksi sekelompok orang yang arogan itu. Maunya apa mereka berperilaku seperti itu? Karena labelnya gereja? Apa kemudian muslim yang menempati tenda itu otomatis menjadi kafir? Wahai para anggota garis, kalian belajar Islam dari siapa? Hanya segitu pemahaman kalian yang menentukan kita tetap muslim atau non-muslim itu. Akidah kita bukan di mana kita tidur, bukan berselimut apa, bahkan dari mana makanan yang kita konsumsi. Kalian dari garis sudah membantu apa? Kalau memang agar bantuan itu tidak menonjolkan kelompok tertentu, berani nggak tutupi tulisan bantuan dari Kemensos? Hapus tulisan dari bantuan TNI atau Polri? Atau jika mendapat bantuan dari Presiden, mau kalian tolak? Kalau kalian akan berdalih jika dari negara tidak apa-apa, oke. Tapi apakah tim bantuan bencana yang berada di Cianjur, semua dari pemerintah? Lihat saja, tim penolong itu berasal dari mana saja. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Parpol, ada ormas lain. Atau jangan-jangan tim ACT masih turun. Kan organisasi mereka sudah dibekukan. Gara-gara pimpinannya foya-foya makan anggaran donasi. Kalau mereka yang membantu itu memakai seragam dengan tulisan ormas, mau kalian suruh lepas itu kaosnya. Di video tadi terlihat para pelaku identik dengan celana cingkrang. Kostum yang lumayan spesifik dengan para pelaku intoleran di Indonesia. Kadang ada yang jidatnya hitam. Saya kasihan dengan orang yang bercelana cingkrang atau jidatnya hitam. Tapi pemahamannya tidak seperti kalian. Bisa jadi sebagian dari kita menyimpulkan sama. Berperilaku intoleran, banyak teman saya yang celana cingkrang dan berjidat hitam tidak seperti itu. Lain kali, jika mau bertindak pakai kaos seragam kalian, identitas khusus supaya mudah membedakan dengan yang lain. Jika memang kalian muslim, pernah mendengar sebuah hadis khairum nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Pernah dengar kan? Lalu dalam konteks label tadi, apa manfaat kalian bagi korban gempa? Berapa bantuan atau apa saja yang kalian berikan ke sana? Kenapa mereka yang intoleran begini dibiarkan saja? Bisa-bisa jika dibiarkan orang-orang begini, selain masjid, maka tempat ibadah
Tempat ibadah lain tidak boleh menempel papan di depan tempat ibadah dengan tulisan gereja, vihara, pura, atau kelenteng. Karena takut ada muslim membaca tulisan tersebut menjadi pindah agama. Tunjukkan dong, kalau kita umat Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, itu tidak takut dengan simbol. Selemah itukah iman kita kalau hanya dengan melihat atau tidur di tenda bertulisan gereja lalu pindah agama? Serendah itukah iman kalian? Kalian itu manusia-manusia perusak Islam di bumi Nusantara. Islam dibesarkan dengan diperjuangkan susah payah oleh Wali Songo, tapi dirusak oleh kalian-kalian itu. Rasulullah pasti akan sangat bersedih dan kecewa melihat perilaku-perilaku kalian. Orang seperti ini yang sesungguhnya membuat Islam jadi buruk. Jumlah kalian itu kecil, tapi arogansinya luar biasa. Kita tidak akan pernah lihat teman-teman dari NU, Muhammadiyah, Persis atau lainnya melakukan itu. Kalian yang cuma segelintir saja arogannya luar biasa. Bagaimana jika organisasi kalian itu besar? Aparat keamanan mestinya memproses perilaku-perilaku seperti ini. Jangan dibiarkan saja. Ini bibit-bibit intoleransi yang bisa merusak NKRI. Apa sih yang ditakutkan memproses mereka? Kang RK, Ridwan Kamil maksudnya, alias Gubernur Jawa Barat, bilang munculnya identitas pemberi bantuan berupa bendera, spanduk, baliho, atau stiker merupakan kewajaran. Itu berkaitan dengan pertanggungjawaban laporan kepada para donatur yang menitipkan bantuan kepada mereka. Udah, tangkap dan proses mereka. Jangan diberi angin, mereka ini nanti melakukannya malah ngelunjak. Apa sih yang ditakutkan oleh aparat? Aneh benar jika mereka bebas dari proses hukum. Itu kata Kang Ridwan Kamil. Ormas Garis itu terafiliasi dengan jajaran terorisme di Suriah. Hal itu tertuang dalam penelitian yang dilakukan Reza Rahmat tahun 2016 lalu dengan judul Gerakan Sosial dalam Transisi Demokrasi. Kata Bung Reza yang sempat mewawancarai beberapa anggota Garis, rata-rata dari mereka mendukung tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia dan juga mendukung ISIS. Ormas atau organisasi massa ini dipimpin oleh Cep Hirnawan. Tahun 2014 lalu, Cep mengklaim telah ditasbihkan sebagai Presiden Regional ISIS Indonesia. Bahkan tahun 2015 ia mengaku telah mengirim lebih dari 100 WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan rela menggelontorkan duit hampir 1 miliar. Garis adalah kelompok Islam yang didirikan pada 24 Juni tahun 1998. Tidak lama setelah Orde Baru runtuh, kelahirannya digagas oleh Cep Hirnawan bersama tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII seperti Anwar Harjono dan Hussein Umar. Sejak tahun 1998 itu, Cep Hirnawan didaulat memegang posisi Ketua Umum Garis. Namun saat ini digantikan oleh anaknya, Kapolres Garut AKBP Doni Hermawan, menyampaikan kepemimpinannya Cep Hirnawan di Garis. Perlu diketahui, Cep adalah putra dari Ahmad Syafi'i alias Haji Dapet yang pernah terlibat peristiwa kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984. Sekaligus pengusaha kondang asal Cianjur, Jawa Barat. Tujuan dibentuknya Garis untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan membuat reformasi 1998 berpihak kepada umat Islam. Garis dideklarasikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Namun pusatnya ada di Cianjur dan secara keanggotaan juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam kasus pencopotan label, polisi memastikan orang-orang yang mencopot label bukanlah warga di lokasi terdampak.
Para aktivis garis melepas label di 4 titik bantuan tenda, yaitu di posko pengungsian di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat, kata Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan. Pencabutan label ini bukan sebagai aksi intoleran. Aduh, Pak. Alasan Pak Kapolres menurut para pelaku agar bantuan yang diberikan tidak menonjolkan kelompok tertentu, melainkan atas dasar kemanusiaan. Masa begitu Pak Kapolres? Bapak yakin bahwa bantuan yang datang itu tanpa label semua? Banyak yang ada labelnya, Pak. Dan warga di mana bantuan disalurkan tidak mempersoalkan tentang label. Pun apakah ketika bantuan itu datang, lalu para korban bencana memilah-milah bantuan berasal dari mana? Dilihat dulu yang kasih suku apa. Ditanya yang memberi bantuan agamanya apa. Dilihat ada label atau stikernya tidak. Dicek apakah nanti warga bakal terpengaruh atau tidak. Lalu kalau ada bantuan makanan yang masih ada merek, itu dianggap promosi. Begitu Pak Kapolres? Kan tidak. Kesedihan mereka mendapatkan cobaan itu sudah berat, Pak. Mereka yang penting bisa makan, berteduh, bisa istirahat agar bisa berpikir bagaimana membangun kembali tempat tinggal mereka. Mangga teman-teman yang mau membantu bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga kredibel di sekitar Anda. Tidak usah dipedulikan bantuan mau ada labelnya atau tidak. Yang penting kita saling membantu. Mereka korban gempa butuh kepedulian kita. Begitu kawan ulasan Om Ben. Opini Om Beni kali ini, nantikan episode Om Ben selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.